Baik, untuk materi yang pertama adalah pendekatan antropologis. Nah, secara bahasa Yunani, anthropos itu artinya manusia, dan logos artinya ilmu. Jadi, secara bahasa, antropologis adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, dalam pendekatan agama Islam, antropologis ini diartikan sebagai upaya untuk memahami agama dengan mempelajari bentuk-bentuk praktek keagamaan yang berkembang di masyarakat. Jadi pendekatannya itu secara langsung, dia sifatnya observatif dan partisipatif. Pendekatan antropologis diperlukan karena banyak pertanyaan tentang agama yang bisa dijelaskan menyeluruh melalui pendekatan antropologis. Jadi, melalui pendekatan antropologis, terlihat keterkaitan agama dengan berbagai persoalan hidup manusia, sehingga agama ini dipandang efektif dalam berbagai fenomena kehidupan manusia. Untuk contoh pendekatan antropologis itu seperti kisah Ashabul Kahfi dan bangkai kapal Nabi Nuh. Jadi, pendekatan antropologis itu berusaha untuk memberikan solusi atas permasalahan manusia. Selanjutnya, pendekatan budaya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan kecintaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan berarti pula kegiatan usaha batin, akal, dan sebagainya untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Sementara itu, Sultan Takbir Alis Jahbana mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, hasil cipta manusia dengan menggunakan dan mengarah segala potensi batin yang dimilikinya, kesemuanya itu selanjutnya digunakan sebagai kerangka acuan atau blueprint oleh seseorang dalam menjawab berbagai masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, kebudayaan sama sebagai peranata yang secara terus-menerus dipelihara oleh para pembentuk dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. C. Pendekatan historis. Pendekatan historis dalam studi Islam ialah cerita berasal dari kata Arab syajarah yang berarti pohon. Dalam perkembangannya, sejarah dipahami mempunyai makna yang sama dengan tarikh atau Arab, histori atau Yunani, histori atau gesip Jerman, yang secara sederhana berarti kejadian-kejadian di masa silam. Ada 3 sejarawan yang memiliki pendapat yang memiliki perbedaan tentang penafsiran. Yang pertama, Edward Freeman menyatakan bahwa sejarah adalah politik masa lalu. Yang kedua yaitu F. Berning menyatakan bahwa sejarah sebagai ilmu perkembangan manusia dalam cita-citanya mereka sebagai makhluk sosial. Yang ketiga yaitu Hasan. Menurut Hasan, sejarah atau tanggal adalah seni yang berhubungan dengan peristiwa waktu. Pendapat sejarah adalah penelitian seperti sumber lainnya yang berisi informasi tentang masa lampau dan dilakukan secara sistematis, sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan sejarah adalah Islamic Studies, usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami, membahas isu-isu kompleks atau isu-isu secara mendalam yang berkaitan dengan agama Islam, baik yang berkaitan dengan ajarannya, sejarah, dan praktis implementasi. Praktis pendekatan historis dapat digunakan untuk mempelajari sumber-sumber Islam atau kajian-kajian Al-Quran dan Sunnah. Contohnya adalah orang yang mampu sholat. Buku yang pertama kali ditulis umat Islam adalah Kitab Allah. Keraguan yang lebih besar muncul saat menulis hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar